seringlah engkau menjumpai daripada taman-taman surgaku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman-taman surgamu? Kata Nabi, taman-taman surgaku adalah majelis di mana membesarkan kebesaran Allah dan bersalawat kepadaku. Itulah taman-taman surgaku. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu cinta kepada umat, Nabi yang memikirkan kita hadirin, bagaimana semua kita ini selamat, bagaimana kita ini berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita malam ini adalah meraih husnul khotimah dalam kehidupan. Berbicara tentang husnul khotimah, tentu ini adalah merupakan dambaan seluruh umat Islam. Bagaimana di akhir hayatnya diakhiri dengan sebuah kebaikan, di mana kebaikan ini mengarah kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka di dalam kehidupan dunia ini ada dua saja. Bisa jadi kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah bila mana kita dalam garis ketakwaan. Bisa jadi kita mati dalam keadaan husnul khotimah bila mana kita jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana meraih untuk mendapatkan husnul khotimah dalam kehidupan hadirin? Maka ada 5 cara. Yang pertama, cara untuk meraih husnul khotimah, maka jaga 5 waktu kita, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini, salat 5 waktu ini hadirin, bagaimana kita jaga jangan sampai kita tinggal satupun salat ini. Karena salat ini Masya Allah, inilah nanti yang pertama kali dihisab. Yang dipertanyakan di akhirat nanti bukan harta jabatan, tetapi salat kita. Sebagaimana Nabi bersabda, inna awwala yuhasabu bil yaumil qiyamati as-shalah. Jadi nanti yang dipertanyakan adalah salat kita. Maka siapa saja yang menjaga salatnya, kata Nabi, dia mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak menjaga salatnya, tidak ada jaminan baginya hadirin. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menjaga ibadahnya sampai di akhir hayatnya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, orang yang menjaga salatnya akan diberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, akan dilapangkan kehidupannya. Yang kedua, Allah akan hindarkan daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan surah amalnya melalui tangan kanannya. Yang keempat, Allah akan lewatkan sirat secepat kilat. Dan yang kelima, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pantaslah Allah katakan, ku ampusaku aliku nara, pelihara keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, memerintahkan, menyuruh untuk mereka solat. Bagaimana mereka ini solat hadirin? Alim ulama sampaikan, apabila ada orang meninggal dunia, maka satu saja dia ditanya, dia jaga solat atau tidak? Kalau dia solat, insya Allah pasti ada jaminan yang dia dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk meraih husnul khotimah dalam kehidupan yang kedua adalah introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Coba kita renungkan hadirin, kira-kira lebih banyak kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ataukah keburukan? Kalau misalkan banyak keburukan, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita arahkan ke yang lebih baik. Berusaha untuk merubah, menghijrah, menjauhi daripada perbuatan kita yang dulu, menjadi perbuatan yang baik. Sehingga bagaimana nantinya di akhir kehidupan kita, tentu akan kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk meraih husnul khotimah dalam kehidupan, yakni bagaimana mengistiqomahkan amal, setiap amal kita. Kalau misalkan amal kita yang selalu kita istiqomahkan adalah baca Al-Quran, maka pertahankan hadirin, pertahankan ini baca Al-Quran. Bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan ini mulia dibanding bulan-bulan yang lain? Karena bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Hari diturunkan Al-Quran menjadi sayyidul ayam,
pemimpin pada hari, yakni hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat diturunkannya Al-Quran. Malamnya menjadi mulia, mengalahkan 1000 malam, 1000 bulan. Kenapa? Karena malamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan malaikat yang membawa ini Al-Quran dikatakan Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quran. Nabi yang menerima ini Al-Quran, hadirin, dimuliakan oleh Allah menjadi Sayyidul para Anbiya, pemimpinnya para nabi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 2 tempat yang diturunkan Al-Quran, di Mekah dan di Madinah, tempat ini menjadi mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Maka siapa yang membawa Al-Quran ini ke dalam dirinya atau ke dalam rumahnya, maka tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar supaya kita mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan, yang keempat ini adalah bagaimana caranya kita selalu senantiasa mengingat kematian. Man aksar, dikatakan bahwa man aksar sikratul maut, siapa yang sering mengingat kematian, maka diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, wa ma sayyidul ibadah, akan dikuatkan dalam ibadah. Orang yang selalu mengingat kematian senantiasa mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat yang selama-lamanya, hadirin. Maka dia senantiasa menguatkan ibadah, bahkan tidak ada pun solat yang tertinggal. Bahkan solat sunnah mulai dari duha, tahajud dan lain sebagainya dia akan jaga. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga daripada mengingat kematian, yang kedua adalah tajil taubah. Maka dia senantiasa bertaubat kepada Allah. Tidak ada satupun dia lakukan tanpa diiringi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbanyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala apa dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni qanaatul qalb, akan diberikan hati yang bercukupan. Apabila diuji berupa musibah, berupa bencana, maka dia akan bersabar. Hatinya akan selalu bersabar. Bila mana dia diuji sebuah kenikmatan, harta, kekayaan, maka dia bersyukur. Karena syukur ini adalah perintahnya Allah. Semoga Allah firmankan, la in zakartu la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah, tapi siapa yang kufur atas segala nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meraih husnul khatimah dalam kehidupan yang terakhir adalah yang kelima, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Terutama hadirin, jangan pernah tinggalkan di sujud terakhir kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena bila mana kita selalu minta kepada Allah, yakin dan percaya, pasti apabila kita selalu mengarahkan diri kita ke garis ketakwaan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu di akhir hayat kita nanti akan menjadi kematian kita menjadi husnul khatimah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Bagaimana kita mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat yang selama-lamanya. Kita di sini, kata Nabi, baina sittina wa sabaina, paling 60 sampai 70 tahun. Maka pergunakan betul-betul waktu yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na nama salana mukinun. Nanti manusia ini menyesal sejadi-jadinya, ya Allah, meminta dikembalikan kepada Allah. Kami sudah melihat, ya Allah, kami sudah mendengar, mereka ini kembali, hadirin. Sudah tidak ada lagi ketika nyawa sudah berpisah dengan jasad, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah, kesehatan oleh Allah, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga di akhir kehidupan kita nantinya kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya tidak ada balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya semata-mata datang dari pribadi saya sendiri. Kepada jamaah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.